Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Play Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Pacific Rim. Film ini adalah requestan dari Fall Flash. Dan untuk kalian yang juga ingin request film, silakan tulis di kolom komentar. Film ini dirilis pada tanggal 11 Juli 2013 dan disutradarai oleh Guillermo del Toro. Film ini bercerita tentang usaha manusia dalam menghentikan kiamat yang disebabkan oleh munculnya para makhluk raksasa yang datang dari dimensi lain. Untuk melawan monster, umat manusia pun menciptakan monsternya sendiri dengan sebuah robot raksasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi bahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Film diawali dengan memperkenalkan dua buah istilah. Yang pertama kaiju, berasal dari bahasa Jepang yang berarti makhluk raksasa. Dan yang kedua Jaeger, berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Kemudian kita akan jelaskan awal mulanya bumi diserang oleh alien. Alien itu bukan datang dari luar angkasa, melainkan dari portal antar dimensi yang terletak di kedalaman Samudra Pasifik. Mereka keluar dari celah antara dua lempeng tektonik. Kaiju pertama muncul di Laut San Francisco. Saat itu tank dan kapal jet dikerahkan dan berhasil membunuh kaiju itu dalam waktu 6 hari. Namun dalam waktu 6 hari tersebut, serangan monster itu mengakibatkan 3 kota hancur lebur dan puluhan ribu nyawa melayang. Lalu 6 bulan kemudian, serangan kaiju kedua menghantam Manila. Lalu serangan kaiju ketiga menghantam Cabo. Lalu serangan keempat dan seterusnya, hingga membuat semua umat manusia menyadari kalau serangan ini tidak akan berhenti. Seluruh dunia bersatu, menyatukan sumber daya dan mengesampingkan persaingan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Untuk melawan monster, umat manusia pun menciptakan monsternya sendiri dengan sebuah robot raksasa untuk melawan serangan kaiju. Mereka menyebutnya program Jaeger. Awalnya Jaeger dikendalikan oleh satu orang saja, namun beban saraf untuk terhubung dengan Jaeger terlalu berat. Kemudian diterapkanlah sistem 2 pilot. Masing-masing pilot mengendalikan Jaeger sebelah kiri dan kanan. Dengan program Jaeger ini, umat manusia mulai bisa menghentikan kaiju di mana-mana. Tapi bagus atau tidaknya sebuah Jaeger tergantung pilot yang mengendalikan Jaeger tersebut. Pilot Jaeger itu pun menjadi orang yang dikenal luas. 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020, serangan kaiju kembali muncul. Terlihat 2 orang pilot Jaeger terbangun karena bunyi alarm serangan kaiju kategori 3 dengan ukuran terbesar yang pernah ada. Mereka bernama Relish dan kakaknya Yancy. Mereka adalah pilot Jaeger yang mengendalikan Jaeger bernama Gypsy Danger. Mereka bukanlah atlet terkenal, tak pernah juara kelas, tapi mereka bisa mengendalikan Jaeger dan berhasil mengalahkan kaiju karena mereka memiliki aliran saraf yang sesuai, sehingga mereka bisa kompak dalam mengendalikan Jaeger. Mereka pun mulai masuk ke dalam Gypsy Danger. Para kru juga sudah bersiap-siap. Terlihat Tendo Choi yang memberikan informasi dari jarak jauh. Lalu kemudian datang Marshall Striker yang memimpin misi ini. Sebelum bisa beroperasi, para pilot Jaeger diharuskan untuk menyatukan pikiran mereka satu sama lain melalui jembatan syaraf dan membuat kedua pilot dapat melihat ingatan masa lalu masing-masing. Semakin kuat hubungan mereka, semakin bagus dalam mengendalikan Jaeger. Setelah pikiran 2 pilot terhubung, barulah Gypsy Danger bisa beroperasi. Robot besar itu pun mulai berjalan melewati laut dan badai. Sementara di tempat lain, terlihat sebuah kapal yang sedang terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar. Lalu kemudian kru kapal dikagetkan dengan kemunculan kaiju yang sangat besar di hadapan mereka. Lalu kemudian mereka kembali dikagetkan dengan kemunculan Gypsy Danger. Gypsy Danger kemudian langsung mengambil kapal itu dan memindahkannya. Setelah itu pertarungan Gypsy Danger pun dimulai. Gypsy Danger berhasil memukul kaiju itu beberapa kali dan menembakkan meriam plasma 2 kali. Relish mengira mereka sudah mengalahkan kaiju itu, tapi rupanya kaiju itu kembali muncul dan menyerang mereka berdua.
Pertarungan pun kembali dilanjutkan hingga membuat tangan kiri Gypsy Danger patah. Kaiju itu berhasil mengoyak tubuh Gypsy Danger hingga merenggut nyawa Yancy, kakak kandung dari Rayleigh. Rayleigh pun dengan terpaksa harus berjuang sendirian mengendalikan Gypsy Danger dan melawan kaiju yang sedang mengamuk. Tapi untungnya, Rayleigh berhasil mengalahkan kaiju itu dengan menembakkan meriam plasma berkekuatan penuh kepada kaiju itu. Lalu di tempat lain, terlihat ada dua orang yang sedang mencari benda dengan menggunakan metal detektor di sebuah pantai bersalju. Mereka menjadi saksi mata Gypsy Danger yang rusak parah tumbang di hadapannya. Kemudian keluarlah Rayleigh dari dalam robot dengan kondisi yang babak belur. Terlihat Rayleigh sangat sedih karena tidak menyangka hal ini akan terjadi. Lalu Rayleigh pun pingsan dan ditolong oleh dua orang tersebut. 5 tahun kemudian setelah hancurnya Gypsy Danger, Marcel Stacker mendapat informasi dari para petinggi dunia kalau mereka akan menutup program Jaeger. Karena menurutnya para Jaeger tak bisa lagi diandalkan dalam menjaga garis pertahanan. Mereka akan menggantinya dengan tembok atau dinding kehidupan. Karena menurutnya hal itu lebih menjanjikan. Kemudian Marcel Stacker diperintahkan untuk membawa semua Jaeger yang tersisa ke Hong Kong. Para petinggi dunia siap mendanai program Jaeger selama 6 bulan ke depan sampai tembok kehidupan selesai. Lalu setelah itu mereka tidak akan bantu program Jaeger lagi. Di tempat lain di lokasi pembangunan dinding kehidupan di Sitka, Alaska, California, Rayleigh mantan pilot Gypsy Danger kini ia bekerja sebagai pengelas dinding kehidupan. Pada waktu istirahat, Rayleigh dan para pekerja lainnya melihat berita kemunculan kaiju kategori 4 di Sydney. Kaiju itu berhasil menghancurkan tembok kehidupan kurang dari 1 jam. Tembok yang dikatakan tidak dapat ditembus oleh kaiju, ternyata tembok sangatlah mudah dihancurkan. Para pekerja yang melihat berita itu menjadi pesimis dengan tembok yang dibangunnya. Dan malahan kaiju itu berhasil dikalahkan oleh Jaeger yang dikendalikan bapak dan anak yang bernama Chuck Hansen dan bapaknya Hercules Hansen. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter dari luar. Ternyata itu adalah Marcel Stacker yang datang untuk mengajak Rayleigh kembali menjadi pilot Jaeger. Akan tetapi Rayleigh menolaknya karena ia masih trauma dengan apa yang dulu menimpanya. Lalu Marcel Stacker pun menyuruh Rayleigh membuat pilihan untuk mati di sini atau mati di dalam Jaeger. Akhirnya Rayleigh pun setuju untuk menjadi pilot Jaeger lagi. Marcel Stacker pun membawa Rayleigh ke pangkalan Jaeger yang berada di Hong Kong. Di sana ia disambut oleh seorang wanita bernama Makomori. Kemudian Marcel Stacker membawa Rayleigh ke Satterdome, tempat disimpannya para Jaeger. Di sana hanya ada 4 Jaeger yang tersisa. Yang pertama Crimson Tiphon, salah satu Jaeger terbesar yang terbuat dari titanium dan dikemudikan oleh Wei Tang bersaudara. Yang kedua Cherno Alpha, Jaeger generasi pertama yang terberat dan tertua dalam pelayanannya. Jaeger tersebut dikemudikan oleh pasangan Sasha dan Alexis. Yang ketiga Striker Eureka, Jaeger tercepat di dunia yang dikemudikan bapak dan anak, Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Dan yang keempat Gypsy Danger, Jaeger yang sebelumnya dikemudikan oleh Rayleigh dan Yancy. Terlihat kini Gypsy Danger sudah diperbaiki. Kemudian Marcel Stacker menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke lubang terobosan atau portal dimensi. Mereka akan mengikatkan 2.400 pon hulu ledak termonuklir di punggung Jaeger Striker Eureka. Lalu akan meledakkannya di dalam lubang terobosan itu untuk menutup portal dimensi. Kemudian Makomori mengantar Rayleigh ke kamarnya. Di sana Mako mengatakan kalau dirinya ingin sekali menjadi pilot Jaeger, namun tak diizinkan oleh Marcel Stacker. Padahal Makomori mendapat skor yang sempurna di setiap latihannya. Sementara di tempat lain, seorang dokter bernama Newton berniat masuk ke otak kaiju menggunakan teknologi yang sama seperti dua pilot Jaeger yang berbagi saraf untuk mencari tahu bagaimana cara melewati lubang terobosan itu. Akan tetapi, Marcel Stacker tidak mengizinkan Newton melakukan itu karena gelombang saraf kaiju terlalu besar untuk manusia. Singkat cerita, ujian calon pilot Jaeger pun dimulai untuk mencari calon teman pilotnya Rayleigh. Dari sekian banyak peserta, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi kemampuan Rayleigh. Hingga pada akhirnya, Rayleigh meminta agar ia bertarung dengan Makomori. Dan ternyata, Makomori dapat bertarung dengan seimbang melawan Rayleigh.
Akan tetapi Marcel Staker masih belum mengizinkan Makomori untuk menjadi pilot Jaeger. Tak lama setelah itu, Release bersiap untuk melakukan tes saraf dengan teman pilot barunya. Dan ia kaget ketika ia mengetahui teman pilotnya adalah Makomori. Ketika penyatuan saraf akan dimulai, Release memperingatkan Makomori untuk tidak terjebak dalam ingatan. Biarkan mengalir dan jangan terjebak. Awalnya mereka berhasil mengerahkan Gypsy Danger, tapi tiba-tiba Makomori terjebak dalam ingatan masa lalunya. Hal itu menyebabkan dirinya tanpa sadar akan menembakkan meriam plasma dan membahayakan semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Tendochoi berhasil mematikan saluran listrik utamanya, sehingga meriam plasma pun mati dan penyatuan saraf pun gagal. Di tempat lain, Newton melakukan eksperimen penyatuan saraf dengan kaiju. Ia melihat semua yang ada di dalam lubang terobosan itu. Akan tetapi karena gelombang saraf kaiju yang selalu besar, Newton pun pingsan dan ia ditemukan oleh seorang dokter bernama Herman. Setelah melakukan penyatuan saraf dengan kaiju, Newton menceritakan semua yang ia lihat kepada Marcel Staker. Newton mengatakan bahwa para kaiju bukan datang karena mengikuti dorongan hewani mereka, melainkan karena diperintah oleh para alien yang menjajah dunia kaiju. Kemudian Marcel Staker menyuruh Newton untuk melakukannya lagi karena membutuhkan informasi yang lebih detail. Akan tetapi Newton tidak bisa melakukannya lagi kecuali ia memiliki otak kaiju yang segar. Kemudian Marcel Staker menyuruh Newton pergi ke pasar gelap di Hong Kong untuk bertemu dengan Hannibal Chow karena dia mengawetkan sisa-sisa kaiju. Di tempat lain, terlihat Release dan Makomori dijauhi oleh semua orang karena tindakan Makomori sebelumnya hampir mencelakakan semua orang. Release mencoba menghibur Makomori dengan mengatakan penyatuan pertama kali memang sangat berat dan wajar saja jika Makomori gagal. Lalu setelah itu Release bertemu dengan Marcel Staker dan bertanya kenapa Marcel Staker kembali tidak mengizinkan Makomori untuk menjadi pilot Jaeger. Marcel Staker pun menjawab karena Makomori tidak punya pengalaman. Kemudian Release mengatakan kalau ia melihat masa lalunya Makomori, yang dimana pada saat itu ketika Makomori kecil, Makomori diserang oleh seekor kaiju, dan pada saat itu Marcel Staker lah yang telah menyelamatkannya, lalu merawat Makomori hingga tumbuh dewasa. Karena itulah Marcel Staker tidak mengizinkan Makomori untuk menjadi pilot Jaeger karena tidak mau kehilangannya. Di tempat lain, Newton telah sampai di pasar gelap dan di sana ia berhasil bertemu dengan Hannibal Chow. Terlihat di sana banyak sekali organ kaiju yang masih hidup dan segar. Di Satterdome, Tendochoi mendapat informasi kemunculan kaiju kategori 4 di Laut Hong Kong. Bukan satu kaiju, melainkan dua kaiju sekaligus. Marcel Staker kemudian bagi tugas untuk Crimson Typhon dan Cherno Alpha bertarung melawan kaiju itu. Sedangkan Striker Eureka ada di belakang sebagai cadangan karena Striker Eureka yang nantinya akan bertugas membawa bom ke portal dimensi. Sementara Makomori dan Release disuruh untuk tetap di markas. Ketiga Jaeger itu pun langsung bergegas menuju Laut Hong Kong sebelum para kaiju itu mencapai daratan. Di tempat lain, Newton mengatakan kepada Hannibal Chow kalau ia membutuhkan otak kaiju untuk melakukan penyatuan saraf, dan sebelumnya telah berhasil masuk ke ingatan kaiju itu. Hannibal Chow yang mendengar hal itu menjadi marah dan mengatakan kalau kau telah melakukan kesalahan besar. Di Laut Hong Kong, Crimson Typhon dan Cherno Alpha melawan para kaiju itu, tapi sepertinya mereka mengalami kesulitan dalam melawan kaiju itu. Crimson Typhon pun berhasil dihancurkan oleh kaiju tersebut. Begitupun dengan Cherno Alpha karena diserang oleh kedua kaiju secara bersamaan. Melihat semua itu, Striker Eureka pun langsung ikut bertarung. Striker Eureka berhasil memukul para kaiju itu beberapa kali, dan ketika ia akan menembakkan misil, kaiju itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah gelombang yang sangat besar hingga mematikan kelistrikan di tubuh Striker Eureka. Dan di seluruh kota, semua orang pun menjadi kebingungan. Release kemudian menyuruh Marcel Staker untuk menurunkan Gypsy Danger, karena Gypsy Danger adalah Jaeger versi lama yang masih dikendalikan secara manual dengan tenaga nuklir, belum digital, jadi tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tadi. Di tempat lain, Hannibal Chow menyuruh Newton untuk berlindung di bunker perlindungan,
Karena kebodohan Newton yang telah melakukan penyatuan saraf dengan kaiju membuat para alien marah. Karena penyatuan saraf adalah semacam koneksi dua arah. Hannibal Chow menduga kalau kemunculan kaiju itu adalah untuk mengincar Newton karena ulahnya. Di Laut Hong Kong, Gypsy Danger datang ketika bapak dan anak ini akan diserang. Release dan Makomori lah yang menjadi pilot dari Gypsy Danger. Pertarungan sengit Gypsy Danger pun dimulai. Sampai-sampai Gypsy Danger dilempar oleh kaiju itu hingga ke daratan. Dan disinilah Gypsy Danger berhasil membunuh kaiju itu. Gypsy Danger memukul kaiju itu berkali-kali dan menembakkan meriam plasma beberapa kali hingga membuat kaiju itu mati. Sementara di tempat lain, Newton yang sembunyi di bunker pelindungan, ia diincar oleh kaiju itu seperti yang dikatakan oleh Hannibal Chow. Ketika Newton akan ditangkap oleh kaiju itu, tiba-tiba Gypsy Danger datang dengan membawa panggebuk. Gypsy Danger pun menakol-nakol kaiju itu. Namun kaiju itu berhasil menghentikan Gypsy Danger. Kaiju itu pun kabur. Gypsy Danger pun mengejarnya. Ternyata kaiju itu sembunyi di balik gedung-gedung dan secara tiba-tiba menyerang Gypsy Danger. Pertarungan pun kembali terjadi hingga kaiju itu membawa Gypsy Danger terbang. Gypsy Danger pun mengeluarkan pedangnya dan memotong sayap kaiju itu. Akhirnya Gypsy Danger pun terjatuh dari ketinggian 50.000 kaki. Marshal Staker kemudian menyuruh Laris dan Makomori untuk membakar bahan bakar dan membuat Gypsy Danger kembali terlontar. Gypsy Danger pun akhirnya mendarat dengan selamat. Setelah kejadian itu, semua orang di Shutterdome memberikan selamat kepada mereka berdua karena berhasil mengalahkan dua kaiju sekaligus. Marshal Staker juga terlihat bangga kepada anak angkatnya. Lalu tiba-tiba Marshal Staker mengeluarkan darah dari hidungnya dan meninggalkan semua orang. Di tempat lain, para anak buah Hannibal Chow mengambil semua organ tubuh kaiju yang tadi dikalahkan Gypsy Danger. Newton yang mengincar otak kaiju, Hannibal Chow dan semua anak buahnya terkejut saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju itu. Ternyata kaiju tersebut hamil. Lalu keluarlah bayi kaiju itu. Namun sepertinya kaiju itu terlilit usus sehingga membuatnya tak bergerak lagi. Hannibal Chow mendekati kaiju itu dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Tapi tiba-tiba kaiju itu pun mencapluk Hannibal Chow. Lalu kemudian kaiju kembali terlilit dan benar-benar mati. Di tempat lain, Marshal Staker bercerita kalau dia terpapar radiasi Jaeger versi pertama yang masih belum sempurna. Dia mengemudikan Jaeger itu selama 3 jam sendirian. Dan selama ini hanya dia dan Release yang masih bertahan hidup setelah mengendarai Jaeger seorang diri. Marshal Staker kemudian mendapat informasi bahwa terdapat kemunculan kaiju di sekitaran portal. Dan itu adalah kesempatan terakhir mereka menjalankan misi menutup portal dimensi. Marshal Staker kemudian menyuruh Gypsy Danger dan Striker Eureka untuk bersiap. Di tempat lain, Newton bersiap untuk melakukan penyatuan saraf dengan kaiju. Lalu kemudian datang Herman yang bersedia menemani Newton melakukan penyatuan saraf dengan kaiju. Di Shutterdome, Chuck Hansen kebingungan karena ayahnya cedera dan ia tidak tahu siapa yang akan menjadi teman pilotnya. Kemudian Marshal Staker muncul dengan menggunakan seragam pilot. Marshal Staker akan mengemudikan Jaeger Striker Eureka bersama Chuck Hansen. Akan tetapi Makomori tidak setuju karena kesehatan Marshal Staker yang kurang baik. Namun Marshal Staker tidak mempunyai pilihan lain untuk menghentikan kiamat. Kemudian Marshal Staker memberitahu semua orang bahwa hari ini mereka akan melawan kaiju dan membatalkan kiamat dengan menutup portal dimensi. Sementara itu Chuck Hansen menemui ayahnya untuk berpamitan. Ayahnya pun dengan tegar melepas anaknya itu karena ia tahu kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Tak lama kemudian para robot itu pun pergi menuju portal. Sementara di tempat lain, Newton dan Herman berhasil melakukan penyatuan saraf dengan kaiju. Terlihat mereka berdua panik setelah mengetahui bahwa rencana peledakan itu tidak akan berhasil. Sementara di laut, para Jaeger mulai memasuki dasar laut. Lalu tiba-tiba Tennocho memprediksi bahwa ada kaiju yang bergerak dengan sangat cepat di sekitaran mereka.
Lalu ketika striker Eureka sudah berada di pinggir portal, tiba-tiba Newton dan Herman datang dan mengatakan kepada Marcel Striker bahwa meledakan lubang terobosan itu tidak akan berhasil karena lubang terobosan itu memprediksi DNA Kaiju sehingga Kaiju bisa masuk ke lubang terobosan itu. Cara untuk bisa masuk ke lubang terobosan itu adalah dengan menunggangi Kaiju melewati lubang terobosan itu. Dengan cara tersebut, maka lubang itu akan baca DNA Kaiju dan biarkanmu lewat. Dan jika tidak, maka bom itu akan tertolak melewati lubang itu dan misi pun akan gagal. Lalu kemudian Tendo Choi memprediksi kemunculan Kaiju ketiga. Kaiju itu adalah Kaiju kategori 5 yang pertama dalam sejarah. Dan benar saja dari lubang keluar Kaiju dengan ukuran yang sangat besar. Gypsy Danger berniat membantu striker Eureka, tapi tiba-tiba ia diserang oleh Kaiju lain. Gypsy Danger pun bertarung dengan Kaiju itu hingga membuat tangan kanan Gypsy Danger patah. Gypsy Danger kemudian mengeluarkan pedangnya dan menusuk Kaiju itu. Namun Kaiju itu berhasil lepas dan kembali menyerang Gypsy Danger. Gypsy Danger pun membelah dua Kaiju itu. Sedangkan striker Eureka, ia berhasil dipojokkan oleh Kaiju itu hingga membuat separuh sistemnya rusak. Kaiju itu terus-terusan menyerang striker Eureka. Lalu setelah itu, striker Eureka tiba-tiba akan diserang oleh dua Kaiju sekaligus. Gypsy Danger yang akan membantu striker Eureka, tiba-tiba Marcel Striker dan Chuck Hansen melarangnya. Mereka mengatakan akan mengalahkan kedua Kaiju itu dengan meledakkan striker Eureka. Marcel Striker menyuruh Release membawa Gypsy Danger yang memiliki dua inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir itu untuk menutup portal itu selamanya. Marcel Striker memberikan salam terakhir kepada putrinya Makomori. Marcel Striker dan Chuck Hansen kemudian meledakkan striker Eureka. Ledakan itu begitu sangat dahsyat. Gypsy Danger yang membawa bangkai Kaiju mencoba untuk memasuki portal, tapi tiba-tiba Kaiju kategori 5 itu masih belum mati. Gypsy Danger kemudian menyeret Kaiju itu masuki portal. Tapi pada saat itu, Kaiju itu berhasil merusak sistem oksigennya Makomori. Release kemudian bakar Kaiju itu hingga mati. Lalu Gypsy Danger pun berhasil masuk ke portal dimensi itu. Makomori yang sudah kehabisan oksigen, Release pun memberikan oksigennya dan kemudian masukkan Makomori ke sebuah kapsul dan melemparnya ke permukaan laut. Release kini sendirian di dalam Gypsy Danger. Terjadi kerusakan pada sistem sehingga Release harus mengaktifkan peledak itu secara manual. Di saat Gypsy Danger memasuki dimensi para alien, Release berhasil mengaktifkan peledak itu dan langsung bergegas masuki kapsul dan keluar dari dimensi para alien itu. Gypsy Danger pun meledak dengan sangat dahsyat dan menghancurkan portal menuju dimensi para Kaiju itu. Beberapa saat kemudian Release muncul di permukaan laut. Makomori langsung menghampiri Release dan menolongnya yang sempat tidak bernapas. Makomori pun terlihat sedih, namun ternyata Release masih hidup. Mereka berdua pun tersenyum. Di Satterdome, Marcel Hercules Hansen yang menggantikan Marcel Striker secara resmi menyuruh jam kiamat dimatikan. Kemudian scene ditutup dengan Release dan Makomori yang berpelukan, dan film pun selesai. Oke semuanya, sekian dulu dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan gue pun makin semangat dalam buat konten. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.